Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rahmat Fatahillah akan melakukan remedi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan berdasarkan jumlah partikel zat terlarut. Jadi, tidak bergantung pada jenis maupun ukuran zat terlarut. Seperti diketahui, larutan merupakan campuran homogen dan terdiri dari dua zat atau lebih. Ada dua komponen utama dalam suatu larutan, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut yang biasa digunakan adalah air. Sedangkan zat terlarut bisa berupa apa saja dan selalu terdiri dari partikel dalam jumlah tertentu. 1. Penurunan tekanan uap jenuh. Saat cairan pelarut dimasukkan ke dalam wadah tertutup dalam suhu tertentu, maka cairan akan menguap, uapnya akan memenuhi wadah hingga bahan dalam wadah tersebut menjadi jenuh. Uap juga akan menimbulkan tekanan yang kemudian disebut sebagai tekanan uap jenuh. Tapi ketika pelarut ini dicampur dengan zat terlarut yang tidak mudah menguap, maka tekanan uap jenuhnya akan menurun. Dalam larutan terjadi ikatan antar molekul, antar zat terlarut dan pelarut sehingga kedua zat akan bercampur secara homogen. Hal ini menghalangi penguapan dari zat terlarut. Akibatnya, uap akan berkurang dan tekanan uap jenuh akan turun. 2. Kenaikan titik didih. Titik didih adalah uap ketika tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan udara luar titik didih larutan pasti akan lebih tinggi dibandingkan titik didih zat pelarut murninya. Zat pelarut yang misalnya air yang mendidih, ketika dicampur dengan zat terlarut tertentu, air tersebut tidak akan mendidih lagi. Hal ini disebabkan adanya kenaikan titik didih yang harus mencapai suhu atau titik didih zat terlarut. 3. Penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu pada tekanan tertentu yang menyebabkan perubahan zat cair dari cair ke wujud padat. Jika zat pelarut dicampur dengan zat terlarut dan didinginkan hingga 0 derajat Celcius, ternyata larutan tersebut tidak membeku. Agar bisa beku, maka larutan harus didinginkan dengan suhu yang lebih rendah lagi. Hal ini menandakan bahwa titik beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku zat pelarut murni. 4. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik terjadi ketika ada dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda dalam suatu wadah dan dipisahkan dengan membran semi-permeable. Zat pelarut dari larutan konsentrasi rendah atau encer mengalir ke larutan konsentrasi tinggi pekat. Perpindahan ini disebut dengan osmosis. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan agar pelarut tidak mengalir atau berpindah dari larutan encer ke pekat. Setelah memahami sifat koligatif larutan, kita juga akan mengenal dua macam larutan, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kedua larutan ini memiliki sifat yang berbeda sehingga sifat koligatifnya pun akan berbeda pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.